Cuma yang pasti Musa itu sudah hidup kembali, dalam pengertian dia sudah di Firdaus. Makanya ketika transfigurasi di Gunung Tabor, ada Musa dan Elia yang bertemu dengan Kristus yang disaksikan 3 suku guru para rasul. Itu. Karena bagi saya itu bukan suatu masalah. Iya Kak, karena kadang di circle lingkungan pertemanan juga sering kayak jadi bahan pembicaraan. Di mana teman-teman Protestan itu selalu mengklaim bahwa setiap manusia kan sudah berdosa, termasuk mereka menyebut Bunda Maria juga salah satunya seperti itu Kak. Jadi kayak saya bingung, ingin sekali meluruskan tapi saya tidak punya pengetahuan yang cukup untuk meluruskan itu Ya, seperti bagi itu. kami memang orang Protestan, bagi kami dan Protestan dan Ortodoks itu tidak mengakui konsep Immaculata Maria. Misalnya ketidakberdosaan Maria itu kita tidak akui, itu hanya diakui orang Katolik. Ortodoks tidak menerima itu, gitu. Dan Protestan juga tidak. Cuma kan itu tidak menjadi masalah bagi kami. Ya mau dibilang, misalnya dikatakan Katolik bilang, oh dia itu tidak berdosa. Ya itu urusan orang Katolik karena di dalam ruang lingkup dogma mereka dengan praktik mereka kan. Saya Iya betul. enggak permasalahkan itu karena saya bukan Katolik gitu loh. Iya. Jadi enggak harus sesuatu yang dipermasalahkan. Kalau hanya ribut-ribut masalah itu duniawi sekali pikirannya. Sama Benar seperti sekali. orang-orang di zaman Rasul Paulus yang bilang, aku ini golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku. Rasul Paulus bilang, kamu duniawi sekali. Jadi kalau ada orang bilang, oh aku gereja ini, come on, kamu duniawi sekali pikiranmu. Gitu. Kamu fokus tampak kepada yang fisik. Sama seperti orang Farisi, oh aku Farisi, oh aku Saduki, aku ini. Duniawi sekali, ininya buta gitu loh. I don't judge ya, cuma ya jangan begitu gitu loh. Kalau kamu memang berbelas kasih ya wartakan dengan benar, without judging everyone. Gitu. Kalau saya sih gitu ya, karena saya juga dihakimi gitu. Oh kamu tuh Protestan, kamu nggak akan diselamatkan Bapak. Ya terserah gitu. Oh saya yang tahu iman saya yang menjalani kebenaran yang saya peroleh juga dari siapa gitu. Kitab suci yang kepake juga sama. Jadi saya nggak pusing dengan itu. Saya fokus kepada tujuan saya. Saya tahu hidup saya tahu iman saya, dan saya melakukan apa yang dituntut oleh iman saya itu. Gitu doang. Nggak perlu yang lain-lain. Gitu. Baik Kak, terima kasih. Sangat menjawab dan aku sudah menjadi lebih paham sekarang bahwasanya keselamatan itu tidak semata-mata tentang tatanan-tatanan, terus kepada bagaimana kita menjadi berbuah bagi sesama kita, sama seperti yang udah Kakak jelaskan tadi. Iya. Ya, jadi Ya aku maksudnya sudah semuanya akan sia-sia kalau hidup kita nggak berubah. Karena Tuhan benar Yesus Kak. bilang sekali lagi dalam Matius 7, dari buahnya lah kamu dikenal. Jadi orang tuh nggak bisa bangga, oh saya melakukan ini, enggak. Kalau hidupmu nggak berbuah itu nggak berguna. Gitu. Makanya itu juga menegur saya ya. Maksudnya fokus misalnya kepada pengajaran dogma, tapi kalau ndak ada kasih di dalam pengertian kasih kepada Allah yang menimbulkan buah hidup kita yang semakin baik, itu ndak berguna. Lihat aja Saul aja ditolak Tuhan, padahal dia kok sempurna banget tuh mempersembahkan inilah apa segala macam. Tapi bukan dengan demikian kita mengesampingkan dogma, kemudian mengesampingkan liturgi yang ada di dalam gereja masing-masing ya, dan sakramen-sakramen, bukan. Tapi apa yang kita terima dalam hal ini sakramen-sakramen iman itu harus berbarengan dengan bukti dari apa yang kita terima melalui sakramen itu, yaitu apa? Buah-buah tadi. Hidup yang semakin berubah, semakin serupa dengan Kristus. Karena itu tujuannya, mempersatukan kita dengan karakternya dia. Gitu ya. Jadi, Baik Kak.
Terima kasih banyak ya Kak atas jawabannya. Terima kasih juga sudah menjadi saluran berkat buat banyak orang. Kak Elia sehat selalu. Tuhan Yesus Ya Tuhan berkati. berkati, thank you. Shalom. Shalom, shalom. Ya silakan, siapa ini? Halo? Halo, shalom Kak. Ya shalom. Kedengaran Silakan. Kak suara saya? Ada, silakan bertanya. Oke, nggak ribut ya Kak? Oh. Nggak ribut ya Kak? Jadi keren banget nih masih bisa join lagi di invite lagi sama Kak Ilya. Jai. Mau tanya apa? Halo? Kok nggak ada suaranya sih? Nggak ada suaranya ya teman-teman di kalian ya? Nggak ada suaranya guys. Tidak ada suaranya. Banyak banget nih yang mau naik. Nih. Coba ya satu-satu. Halo Kak. Ya silakan Sharon, selamat malam. Malam Kak, kemarin tuh aku udah sempet nanya sebenarnya pas Kakak lagi live, tapi kayaknya kejawab cuman sebagian, masih belum jelas nih. Kemarin tuh aku nanya yang soal Rahab di Yosua 2 sama di Matius itu orang yang sama atau bukan. Terus hari itu kemarin Kakak jawab kata iya orang yang sama. Nah, aku tuh lebih penasaran sih Kak, kenapa sih Allah tuh biarin Tuhan Yesus muncul dari turunan Yang bermasalah gitu ya. perempuan sundal gitu. Kan kayak ada orang-orang yang mungkin bakal bertanya-tanya, Yesus mah turunannya orang berdosa lah gitu. Nah, ada gak sih pemikiran-pemikiran teologinya dari cerita itu? Itu membuktikan Tuhan itu kalau masalah kenapa sih diizinkan bermasalah? Dari Adam bermasalah nggak sih? Ya, justru sebenarnya itu menunjukkan kasih karunia Tuhan kepada orang berdosa. Bahkan dia memakai orang yang tanda kutip bermasalah untuk menurunkan Mesias itu. Jadi, ya kan kuncinya kan dosa. Sejak zaman Adam ya udah berdosa. Nggak ada tuh besar kecil dosa ya dosa. Gitu loh. Mau apa kesalahan si Rahab, apa kesalahan si Daud. Daud istrinya berapa? Banyak. Tapi kenapa dia disebut anak Daud? Gitu. Jadi itu nggak jadi masalah karena ya semua nenek moyangnya Kristus dari zaman Adam itu emang berdosa. Tapi Kristusnya tidak berdosa karena dia dikandung dari Roh Kudus. Gitu loh. Kan Kristus tidak dipengaruhi dan dibuktikan oleh hidupnya Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Makanya ketika dia tanya kepada orang Farisi, siapa yang bisa membuktikan aku berdosa? Nggak ada yang bisa membuktikan dia berdosa. Bahkan prokurator Roma juga bilang aku tidak menemukan kesalahan apapun pada anak ini, pada orang ini. Tuhan Yesus nggak bisa dibuktikan berdosa oleh orang Yahudi sendiri, bahkan oleh orang Roma sendiri. Gitu. Jadi itu menunjukkan yang kasih karunia Tuhan kepada manusia. Bahkan dalam penggenapan janjinya itu kasih karunianya masih diberi. Wow. Tuh ya. Oke Kak, sama aku ada satu pertanyaan lagi juga sih Kak. Aku baru selesai baca ulangan dan kemarin tuh amazed banget di pasal 34 itu ternyata kuburannya Musa itu sampai saat ini tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Nah, itu tuh
emang gak ada yang nyari atau sebenarnya emang gak ada sih Kak? Dirahasiakan, Hmm, tidak ada yang dira- tahu. dirahasiakan sama Tuhan gitu. Ya, Wow, tidak ada yang why? tahu. Ya, itu kita tidak tahu, itu misteri Allah. Hmm, Itu tidak disingkapkan dalam Alkitab. Cuma yang pasti Musa itu sudah hidup kembali, dalam pengertian dia sudah di Firdaus. Makanya ketika transfigurasi di Gunung Tabor, ada Musa dan Elia yang bertemu dengan Kristus yang disaksikan 3 suku guru para rasul. Jadi Musa yang tidak di kuburan, Musa udah di Firdaus. Gitu. wow. Oke. Oke Kak, thank you banget ya Kak buat jawabannya. Oke, ya Tuhan berkati ya.